umat kita kan yang perdana yang cewek diambil muslim, disuruh mau putang, mau pamit, mau berjati di Betara Guru, pindah agama. Apa dia yang terkenang? Apa dado sebab pamit mau pindah agama ke muslim? Jangankan mau pindah agama, juang timpal sesama Hindu doyan sama perlu mau pamit apane pamitang ayah ipone. Tapi hubungan kekerabatannya dengan sumber kelahirannya tidak boleh, orang tidak boleh memutus hubungan dengan leluhurnya kalau masih dia beragama Hindu. Maka kalau kita jujur saja, kalau kita pindah ke agama lain karena dia tidak sudah pisah dengan lu, sebenarnya itulah yang murtad. Yang tiang pertanyakan adalah indek ngeskara. Nah, yang tiang lihat ada ngeskara di rumah, ada pun yang ngeskara di setre. Pada saat ngaben. Pada saat ngaben. Nah, di sini adakah perbedaannya? Suatu contoh baktinya, apakah apa saja bakti yang digunakan kalau ngeskara di setre, kalau yang di rumah kan nyata udah. Tidak menimbulkan kesebalan. Mengapa? Karena dalam upacara kematian namanya pengabdian ada 2 session. 1 resiatnya harus dilakukan, 2 pitrayatnya. Tapi benderanya pitraya karena upacara kematian. Nah, ngaskara ini adalah resiatnya sebenarnya. Mendikse roh itu untuk menjadi siwa agar bisa pulang ke Nah sekarang kenapa ngaskara di seter? Karena biaya bedek ku, pang payu nak ke majalan, sehingga bantannya siba. Tambahnya ada apa? Praskara, ada pemetikan, ada dius, ampun, ada sekasuun. Itu dilakukan di seter setelah apa? Layone megeseng, munggah nih ngadeg sangyang atmo maring suku tunggal. Wawai kenal masun nama sediam sedirastu astu tak astu suaha. Sanewang yang ditiang ide Nabe Ananda Carya sareng ketua PSN pusat taler sulinggih sareng sami para pemangku serati sesepuh pinandite sane nenten bersidang ditiang nyebut satu persatu. Titiang astungkare swahe niki wenten galah kecunduk sareng ide nabe neng YouTube tiap hari tiang nike mirengang nyingakin nabi konten-kontennya ide makin tiang sukseme swahe pang banget mecunduk mesadu arep sareng ide nabe langsung titiang ke pokok pertanyaan. Nama siapa? Niki wenten nama tiang Komang Ariane saking Pak S Riki. Komang Ariane. Kide petaken tiangnya wenten pengelukatan bebanten wenten nike kelukat antuk Sangyang Suci Nirmala ring dije megenah ide Betara Sangyang Suci Nirmala yen mekadi ring danu Sangyang Danu ring kali kalen nike Sangyang Gangge kan kenten nggih. Nah napi adane ane ten uningen tiang Sangyang Suci Nirmala niki ring dije genah ide nggih. Sapun nike matur sukseme kirang langkung tiang nasinabru tiang sinep antuk para mesanti om santi 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 om. Sukseme Pak Komang Ariane, pertanyaannya di mana letak Sangyang Suci Nirmala? Oke, kemudian yang kedua, terus. Ya harus apa? Rela berjalan. Satu komplek harusnya yang nanya ini dulu. Oke, terus sebutkan nama kemudian pertanyaan singkat mantan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang tiang sucikan ide Pendeta Empu Arcananda yang Siang Wangian. Nama? Nama Mangku Dharma Putra
Mangku? Mangku Dharma Putra. Dharma Putra nama walake apa abiseke itu? Walakanya Wayan Dharma Putra. Wayan? Dharma Putra. Dharma Putra. Nggih. Nggih, sukses banget Raina Nikit yang sangat berterima kasih dapat bertatap muka pakai bahasa gado-gado nggih. Dapat bertatap muka dengan ide Empu Arcayananda yang tiang tanyakan masalah niki pewiwahan nggih penganten. Niki tiang umat yang di dusun 2 yang purusa niki yang perdana perempuan diambil sama bukan orang kita, orang non Hindu Muslim. Yang diulam sama yang punya karya niki umat kita kan yang perdana yang cewek diambil Muslim, disuruh mau putang, mau pamit, mau pejati di Betara Guru pindah agama. Apa dia yang tangta kenang? Apa dados mau pamit mau pindah agama ke Muslim? Yang disuruh mamitang apa dados? Apa tiang yang mamitang kena Raja Penura apa ten kan? Karena yang dalam hati yang sedih, yang mamitang ke Betara Guru tapi usah nikah dia pindah agama, nikah yang itu yang pertama. Yang kedua masalah ngelungah nikah ide. Ngelungah ini bayi keguguran nikah nggih, keguguran kan dereng jadi bayi umur pokoknya keguguran baru dari darah nikah nggih. Terus ada yang metakon apa yang baru jadi darah itu boleh di 3 bulanin apa diwotonin apa dan kan belum secara fisik dereng bayi gitu. Apa itu harus diwotonin di 3 bulanin apa cukup di keluar manten. Nanti ke manten sukses Om Santi. Oke, terus sebelahnya. Om Swastiastu. Ampura ini langsung aja karena singkat. Nama Imade Artadana. Di sini yang pertanyakan, soalnya banyak yang bertanya ini. Jadi biar pas yang nantinya menjawab. Yang pertanyakan adalah indek ngeskare. Nah, yang tiang lihat ada ngeskare di rumah, ada pun yang ngeskare di setre. Pada saat ngaben. Nah, di sini adakah perbedaannya? Suatu contoh baktinya, apakah apa saja bakti yang digunakan kalau ngeskare di setre, kalau yang di rumah kan nyata udah itu. Terus cirinya kalau ngeskare di setre seperti apa? Soalnya begitu tiang mengikuti prosesi-prosesi seperti itu, tiang lihat langsung itu, langsung dikremasi. Nah, jadi gimana? Soalnya biar lebih pas nanti tiang menjawab. Seperti itu. Cukup itu saja. Nggih, suksema. Suksema. Jero Mangku Artadana 2 pertanyaan tentang ngaskare di rumah atau di setre. Kemudian cirinya yang di setre seperti apa kan gitu. Nggih, 3 dumun. Nanti setelah dijawab oleh ide baru nanti serati bantennya dapat giliran. Nggih. Tolong dipersiapkan pertanyaannya. Nggih, sukses durus ide. Sabun iki untuk Mangku Ariana ya. Ketika kita bicara masalah ketuhanan di dalam Indo, kita tidak hanya berangkat dari sebuah spiritual atau keyakinan, tapi kita menempatkan Tuhan sebagai sebuah sistem. Ketika dia punya sistem, maka dia punya subsistem. Bahasa kampus nih. Ketika kita bersistem, dia berstruktur. Maka Tuhan itu di dalam Hindu tidak seperti agama lain yang berada di langit kesekian, kemudian dia tidak gayut dengan ciptaannya. Sama dengan listrik tentang Tuhan kita. Ada listrik yang di alam semesta, tentu kita tidak bisa pakai untuk menyalakan lampu di rumah. Tetapi dia ada gejala petir, kilat, itu menandakan ada listrik di alam.
Ketika kita ingin membawa listrik itu ke rumah, maka kita harus punya pembangkit tenaga listrik. Dari pembangkit inilah kemudian dialirkan melalui gardu-gardu transmisi, gitu cara berpikir. Maka ketuhanan ini ada ketuhanan bersifat niskala. Nis artinya tanpa, kala artinya bukan hanya waktu, tenaga, juga bentuk. Maka ketika dia tanpa wujud, tanpa bentuk, pertanyaan kita, haruskah Tuhan begitu punya lokasi? Maka Tuhan yang tidak berbentuk, tidak tinggal di lokasi. Maka saya sering bicara masalah surga, berapa luasnya surga atau neraka? Jangankan berbicara masalah pikiran, berbicara Tuhan. Pikiran kita pun kita tidak bisa ukur seberapa luas pikiran kita itu. Pertanyaan kita kalau kita sandingkan, kalau Tuhan berada di langit ke-7, terus langit ke-6 kan tidak ada Tuhan. Sama ketika kita bicara tentang semoga diterima di sisinya. Berarti Tuhan kan berada pada satu tempat sehingga ada ruang yang kosong baik sisi kanan, sisi kiri kan. Pertanyaan kita sekarang, kalau begitu fakta berarti Tuhan kan tidak memenuhi alam semesta kan. Jangankan kita bicara Tuhan yang tidak bersifat. Kata nirmala dan suci itu Tuhan tidak bersifat. Tanpa letah dia mensubuh suci kengkenan orang. Hanya bisa kita gambarkan dengan kata-kata, tapi tidak bisa kita wujudkan. Ketika kita tidak kita wujudkan, berarti tidak memiliki kedudukan. DJ yang ngoyong gitu loh. Kalau boleh saya katakan dia dalam bahasa kampus sudah menjadi supreme being, penyebab dari semua yang ada. Ya, jelas. Maka dia belum memiliki mandala, belum memiliki wilayah. Sama dengan kondisi ketuhanan di dalam Siwaistek di Nusantara yang sekarang kita warisi di Bali. Sang Hyang Paramasiwa di Jongoyong gitu deh. Ya. Karena Paramasiwa itu bukan hitung, saya sering bilang Tuhan kita adalah satu, apakah satu kuantum, apa satu kualitas. Kalau dia suatu kuantum, hitungan begini bilangan, kalau dia ada di sini, berarti di sini nggak ada. Di sini nggak ada, karena di sini. Ada satu pertanyaan pendalaman saya berikan dalam lontar Agastya Prana. Seorang murid kebetulan anak biologi dari seorang resi bernama Dredesyu mengatakan, Aji, sedurung di tiang mas mijil sebelum saya lahir sebagai manusia, saya waktu itu ada di mana? Saya balik mungkin untuk mangku setonden mangku lekat mangku di jadal. Dijahada coba. Apakah selama Anda tidak kelihatan, apakah Anda tidak ada? Berfilsafat nih. Maka ketika Tuhan tidak bisa nyata, kita lihat apakah beliau tidak ada? Ketika kita bicara keberadaan ya, ada 3 ruang. Itu dibahas oleh filsafat eksistensialisme namanya, oleh Kierkegaard. Saya bicara ilmiah sekarang. Saya tidak mau bicara bebungklingan. Untuk memenangkan argumen, saya hanya sekedar aud-audan, itu bahasa tupeng itu. Kierkegaard mengatakan seseorang yang disebut itu ada, dia berada di wilayah 3 menurut pandangan ilmuwan, menurut pandangan ilmiah.
Sebenarnya saya sering ditanya ide untuk apa Tuhan menciptakan alam ini, membuat ide Tuhan repot saja gitu ya. Kan bingung Tuhan mungkin kan ciptaannya ada nagih kene, ada nagih gitu, betul nggak? Jengoyong rago kengen sing menciptakan Allah Tuhan. Sederhana pertanyaan saya. Untuk menunjukkan dirinya ada, dia harus mengadakan. Takonang reramane cuma untuk apa orang tua menciptakan anak jogoyong ibu sih luang ya. Untuk menunjukkan dirinya ada, dia memang ada. Apa biadanya? Satu, ada secara emosi. Maka ketika kita bicara Tuhan, makanya Liu ada mengadakan Tuhan secara emosi. Ketika berada di wilayah emosi, masalah rasa, STT, lamun sing misi kene, kuang asane, nak kena tuh. Emosi namanya agama rasa dia. Ada yang beragama secara etik, itu namanya emosi, beragama secara emosi, bersama etik, STT, etik. Ada agama secara rasio. Mekejang harus ke kitab suci ayat berapa gitu ya. Lamun saya ada boleh. Sama dengan agama sebelah dari ini. Nih musrik itu ada. Nih sirek gitu. Itu agama berdasarkan etik, logika. Ada agama berdasarkan religi spiritual. Ketiga ini menjadi satu keutuhan. Ketika agama spiritual, kalau ada mangku spiritual, sulingnya spiritual, pasti apa? Orangnya dharma. Maka kalau mangku suka marah berarti mangku baru beragama di wilayah emosi. Untuk mengedukasi Anda semua nih. Man kenoh nih demen. Sing man kenoh nih duka. Ayo. Apakah saya seperti itu? Berarti mara kelas 1 Anda. Mara berlogika gini, harus kene, harus gitu. Kelas 2. Kelas 3. Kenapa niki ku? Senyum. Niki senyum. Saya itu, natu nak isi dados yang begitu, dados. Dados saya dados gitu lah saya. Adik gitu, nak dados tuh nas. Sapu napi yang titiang sapu niki, berikan pertimbangan. Nak ya pengabo sikut sik rago yang seng bang pedeh ya. Maka dengan demikian Sang Yang Suci Nirmala berada di wayah yang paling tinggi mangku. Do nuntut dijo ya do. Di dalam diri kita mana wilayah yang paling tinggi? Sang Yang Atma. Di mana wilayah kedua? Pikiran. Cen wilayah paling kelas nyata awak sarirone. Jangankan kengalih Sang Yang Atma dijo atman mangku ngoyong coba to takonang malu. Gimana Mangku Ariano? Sampun Mangku? Ampun, dijual alamatnya sing ngidang tuh. Apa nomor teleponnya, apa HP sing lah. Sama dengan Narayana Catur Wedesa, niskalanko tidak niranjano, tidak ada nirwikalpo, tidak ruang nirakiata sudo dewo eko nyento betara sing ne sing to sing ada betaro gitu artinya. Bahasa Bagpat di sana Pak di Candogya neti neti tidak ini tidak itu. Inilah diterapkan oleh Buddha Theravada Hinayana. Maka di dalam Buddha tidak pernah membahas Tuhan pangseng umate uyut. Patuh cari raga membicarakan Tuhan cerda jelema buta ngerape gajah dewae kambas. Gisi ikoh ne meh cara pecot. Gisi bates cara punya nyuh. Gisi basang cara batu, gisi kopeng cara ileh. Maka jang sing sempurna menjawab sosok gajah yang utuh. Neng isi kobe gajah cara pecut. Benar tuh hanya bagian kecil.
Makanya Tuhan itu dibuatkan kecil, proporsional, ciptaannya terakhir limited edition, apa itu bentuk manusia. Setelahnya itu, kenapa pertimo kita lebih banyak berwujud manusia? Ya, karena manusia paling limited edition. Ada nggak tidak manusia itu? Ada, anthropomorphis namanya. Setengah binatang semi anthropomorphis, ngaya Betara Ganesha, ngaya Narasinga. Gitu koban Betara itu Betara di wilayah niskala sekala dua nikiku. Jadilah dia Iswara dija melingge kangin Purwa Iswara umane Purwa Iswara baja Purwanto Iswaram Dewa Mageneanto Makesora Daksina Begawan Brahma. Ini pun masih relatif. Saya di sini apa nih, wilayah timur kangin apa nih ke sininya? Utara. Nah, di situ utara, timurnya mana? Ah, di situ. Timurnya saya adalah Anda. Kalau ada orang di luar ruangan, Anda di mana ini? Sekarang mari kita sepakati ngai mandala mungkin sikute kangin teket dija kangine kelot dija teket dija kelot nemadan sukat alias sikut umah pangjelas nemadan Tuhan ni skala sakala sada siwa segala siwa Betara Iswara dija milih bedangin kedija dangine sesuai sikute gitu nah Sikut kita sampai ukurannya 10 meter. Terus dangin tuh berarti danginnya ngelah sikut. Dangin ini adalah daoh nih. Berarti kan relatif itu. Betul enggak? Ini adalah utara dari ini. Tapi ini di selatan dari ini. Cian sekan tuh. Tuh perdebat juang susuk nih ketuang ya. Sekarang siapa yang berbicara? Di mana posisinya? Ya nentuang. Makanya raga nge pempatan agung melu nawang. Leng dini, ne kanan, ne kiri, ne bedur, ne beten gitu loh. Ya raga sing ten inget kemana ne beten-beten kan ingetan. Udah ya. Bede ngalih gawe untuk berpikir itu. Cukup diyakini. Pen. Nah, selesai kan? Suci nirmala, asal subuh madan. Ya, sebenarnya sudah suci lagi. Nyen Betara paling suci. Coba aku, siapa Betara paling suci? Hah? Nyen Betara paling suci. Hah? Coba jawab. Atau aku siapa Betara paling suci? Itu jawabannya. Nyen Betara paling suci? Dorang. Asal ngorang sing suci no. Ada yang sing suci bon kahe bengu tawang. Hah? Oke? Hanya sama tang ngemenekan rek sangyang eke jenyana cunta ke sangyang suci nirmala jenyana. Ampun ya, dija genahnya tidak perlu dicari telisik. Takonang di YouTube, Google Maps yang ketemu. Ya, saya sering bilang, di Sulawesi, saya sering ceramah ke sana. Agama saya yang inilah terbaik. Saya bilang, kengkenan awake orang agama awake terbaik, awak sing masuk agama lain kok ketuang. Cicipina agama timpale malu martawang rasang kok ketuang. Dalam urusan kepemilikan agama ragane paling lu, dalam urusan isi orang lain lebih bagus gitu. Kira-kira begitulah gitu. Sampun ya Pak Aryana sudah mangku Dharma Putra. Ya. Niku ampun nggih. Nah, kemudian Dharma Putra ketika pewiwahan ada wanita konversi karena perkawinan. Haruskah mau pamit?
Saya bilang, jangankan mau pindah agama, juang timpal sesama Hindu doyan sama perlu mau pamit, apane pamitan ayah-ayah ipone. Tapi hubungan kekerabatannya dengan sumber kelahirannya tidak boleh, orang tidak boleh memutus hubungan dengan leluhurnya kalau masih dia beragama Hindu. Maka kalau kita jujur saja, kalau kita pindah ke agama lain karena dia tidak sudah pisah dengan lu, sebenarnya itulah yang murtad. Karena ketika dia beragama lain, dia tidak bisa melakukan kewajibannya menurut agama Hindu. Tapi karena raga hidup dengan umat lain, kalau kita telusuri saja, semeton ya, agama Hindu itu agama tertua. Tentu menjadi hilham dan menjadi veteran bagi agama non patron. Pola ketika ngai baju itu ngelah pola bagi agama-agama berikut. Tapi agama berikut mayasen ukudannya sesuai dengan kepentingan di mana agama itu dibidani. Ketika sesuai dibidani, mulailah dia menggunakan apa kebutuhannya dalam bentuk budaya. Makanya saya bilang melalui budaya agama memperoleh bentuk, melalui agama budaya memperoleh makna. Tanpa agama tanpa makna, tanpa budaya tanpa bentuk. Ana ini adalah wujud ana budaya nih. Perilaku Anda budaya, saripati Anda agama yang berupa roh itu sebenarnya. Nah sekarang kalau dia mau pamit gimana? Pamitang pemegat ayah selamanya, bukan pindah ayah. Bagi kita yang wanita secara Hindu khususnya Bali punya pemujaan leluhur, itu diwajibkan. Jelas ke kawin Ramayana ya. Gana mantesang dasurata. Lanjut. Weruh sira ring weda bakti ring dewa. Ini kau leluhurnya Dharma lupeng pitra puja masih tesireng swagotra kabeh. Mencoba beragama lain berarti hilang pitra puja. Kengken cara ngormateng leluhur ya. Maka di dalam ini kalau dia mau pamit, pamitang doaneng ipun sampun megentos agama. Cen mangku nih metakon toh, mangku ya. Ampun ku, pamitin pasang kesakitan ya. Nah sudah ya. Kemudian masalah ngelungah, keguguran darah, apa perlu otonen? Ingat, upacara manusayatnya atau sarira samskara aslinya adalah upacara yang terkait dengan krisis rites. Oh ilmu nih kok. Memang krisis rites, upacara yang mengandung arti krisis di mana tubuh mulai mengalami pertumbuhan, maka mental mulai perkembangan. Ketika masa transisi ini supaya sempurna evolusinya menjadi manusia, dibuatkanlah upacara. Jadi doa pengharapan ketika orang memasuki jenjang daripada usia-usia yang berbeda, uling di marelekat, mandapetan, kepus pungsad, kan perubahan ini. Ya begitu ngempogin, ya sebelum ngempeg mulai ngamuanin, ngotonin, ini perubahan ini. Karena yang bisa berubah itu badan pikiran kita, uling merelekat ngidam gitu loh. Begitu mulai kedat, mulai nyeledet, kan mulai itu. Ya, ini sekarang permasalahan ketika dia masih ngelungah, masih belum, walaupun sudah berwujud jasadnya, kan belum usianya 3 bulan muda, enggak 3 bulan saya nguluk-nguluk tuh. Sama ketika orang Patiwangi, usia 3 bulan udah dilewatin, usia masang ini udah dilewat masa ngai Banten, engken mantran mangku indah tuh kita sang cabang bayi ini subuh kelih kita baca. Buatkan upacara yang menyangkut usia dewasa.
potong gigi, mau wintan itu yang diberi do misi ngaman tuh penekan kayu nasi menggelebok gitu. Maka perlu dibuatkan upacara? Enggak perlu. Kalau dia gunakan warak keruron. Nah nusuklah nak sing makarma betul. Iya sing makarma dan karena fisiknya belum sempurna kita sadari dengan badan atman bisa berkarma. Dengan atma badan bermakna. Betul enggak? Coba mangku sing ada atma nyidang magae, mandosang rago sing nyidang. Banyare mandosang ditatai. Ganang tandu, apa dana cara diki? Popago. Popago itu bukan tandu, penjemputan di papago doang. Catur sana negon tuh, makanya di Bali orang lah panak pat-pat. Lamun muani seluh panake minimal mantune negon pakai ya sing lah keluarga to rening ting menit doang. Makin sing lagi, mobil makin pengajang. Nah. Jadi dengan demikian, Mago ya. Jadi melalui badan ini bisa berkarma, dia belum berkarma. Memang hari ini dia belum, tapi dia hadir pun masih mengikuti karma masa lampau. Karma masa lampau itulah menyebabkan dia lahir. Belum karma meme bapane, dugas ngai sing ingetkan betaro. Dini gawe ditu gawe. Di jaman kesempatan. Sing jo mikir pedewasa jek perang bakat dogen. Teken tulus dah di. Purnama bedah ningsing, busing dah di banggodoh. Sastra mau sang, hayo kita pati puruk-puruk ke sanggama, jangan kau melakukan tindakan sanggama semena-mena. Kadi keramaning pria, ibaratkan perilaku binatang deh. Akibatnya apa? Dari investasi, model, cara membuatnya kita sudah dosa ini, sudah kena kama. Maka darah itu pun memberikan kontribusi negatif walaupun belum sempurna pembentuk menjadi jasad. Kenapa? Sang Hyang Atma dibungkus oleh Panca Maha Bhuta. Akibatnya Sang Atman kehilangan jati diri. Ya? Apa nih ya? Maka harus diupacarai. Nu ya darah warak keruron. Uling merupa baik berupa toke sampai sebelum 3 bulan namanya ngelangkir, 3 bulan sampai sebelum ketus namanya ngelungah, cukup sampai ngelungah saja. Debien misi Atma Wedana. Sampun ya, mungkin Artadana. Ngaskara di rumah, ngaskara di setra, bahkan ngaskara di merajaan ada. Tidak menimbulkan kesebalan. Mengapa? Karena dalam upacara kematian namanya pengabdian ada 2 session. 1 resiatnya harus dilakukan, 2 pitrayatnya. Tapi benderanya pitraya karena upacara kematian. Nah, ngaskara ini adalah resiatnya sebenarnya. Mendiksa roh itu untuk menjadi siwa agar bisa pulang ke jelas tek Nusantara kita. Risa kueh jagat kabeh mijil saking batar siwa lina ya juga maring siwa ike. Berasal dari siwa mulih ke siwa sangkan paraneng dumadi. Dalam bahasa filsafat, Tuhan adalah kausa prima, penyebab pertama. Tuhan adalah kausa efisien. Tuhan adalah menyebabkan kita berproses. Tuhan adalah tujuan akhir. Disebut dengan kausa finalis. Maka karena mendiksa untuk bisa jadi siwa, sementara mangku ini masih berupa rareangon, biar mangku bekles gigene mangku nurare. Ya, harus ulingge. Karena ada diksa. Di mana didiksa? Diksa di tadi. Diksa di merajaan inge, tapi layonnya jangan dibawa ke merajaan. Kalau kepercayaan manusia purba, layonnya pun dibawa ke merajaan. Ada beberapa tradisi di Bali. Di natah rumah di askara, makanya saya sering bilang dewanya itu harus disesuaikan dengan dewa-dewa yang kita ajak, kita mohonkan dalam kait dengan pediksaan. Maka di situ ada guru yaga, persembahan kepada guru, ada sekah suwun, melakukan proses pemetikan. Ya, ada catur dewa atma.
Ini eteh-eteh ada istilah metapak, ada metapak ban batis, ada metapak ban daksina, ada metapak ban tangan. Itu processing centernya apa itu natap pediksa nyemah kendang guru iswara karena sangyang atmo meguru teken sulingih yang muput saat pengabenan. Tapi pemberlakuan ini kemarin tadi kita diskusi bisa berbeda-beda, ada senyak mete. Karena ada upaya dari kelompok sulingih tertentu disebut oknum masih menganggap dirinya memiliki kelas nilai tinggi, tidak boleh mendiksa warga tertentu. Nih bakat diksa lekat dua kemana rago kalang gitu ya. Sama dengan Belanda, Belanda itu bisa diserang habis dengan pergerakan nasional kan gara-gara Belanda menerapkan politik etis pandepenter sehingga berdiri Budi Utomo. Kapan seorang komunitas penjajah membangun pendidikan ya kayak itu penjajah lawan. Maka kalau ingin masyarakat dibodohi, ingin berkuasa, bodohilah masyarakat. Maka perlu juga kita hati-hati dengan anggota dewan membodohi apa mencerdaskan gitu doen. Asal sudah cerdas masyarakat pasti lawan sekarang udah cerdas pemerintah lemah kejang sing metaksu jadi bidang sing nyonya pemerintah jadi lawan pemerintah itu membabi buta namanya itu deje babi buta babi kedat kan bermasalah betul enggak kalau babi kedat luang menjalan babi buta lebih menggila tadi kada kejang timpali lumeh Mela. Nah sekarang kenapa nggak sekarang di seter? Karena biaya bedek ku, pang payu nak ke jalan, sehingga Bantennya sibak. Tambahnya ada apa praskara, ada pemetikan, ada dius, ampun, ada sekasuun itu dilakukan di seter setelah apa layone megeseng munggah nih ngadeg sangyang atmo maring suku tunggal. Tadi ngaskara ditu. Bolehkah di setra karena tempat sebal? Nyen orang setrane sebal. Mangku Prajapati ini mangku sebal tuh. Jangan mangku Prajapati. Ayo angkat tangan. Mangku sebal sing dadi mai oyongang bane di semane. Saya bilang barang semua ndak boleh dibawa pulang, celemik, tangke, ituk-ituk, sodayaban kutang. Bokor selaka kutang awake kesema domulir makanya ngai setra pun ada upacara proses bumi suda makanya setra di Hindu kita sebut setra ganda mayu nyamo Jawa setra gondo mayit gondo tuh bau setra ganda mahayu coba tuh ngai barong ngai pelawatan di Betara dalam bentuk banaspati dalam bentuk barong kaden ngerehen ke dur pemune ajaran tantrik tuh oke nah jadi ampun jelas nih ya tapi dia merotes suling menurut ide acara mestinya ide begini gitu jangan ya lamun dot ngelawan mau bersih anda ku lakukan dengan tindakan iya nada nenur gitu apa mau bersih saya nenur sing tidak ngaskaro ada nih wasing pasang plakat ya kami siap menerima pesanan untuk mendoakan orang gitu isin plakat deh Badan Pengabean Pengaskaran jimone liu sulingnya begitu juga nyapu leger ngelungah jimone gitu sistem paket ya. Nah, ampun ge, artinya ampun ya, ampun jelas. Sudah ya? Oke. Engken ada bayu dari sulingnya. Masih jauh, sampai di mana? Berapa kilo? Jauh itu pun beda, ada jauh kuantum, ada jauh kualitas. Jauh kuantum bisa dihitung sekian kilo. Jauh kualitas tak ada ukurannya ku. Baik, apa nikah emangku? Nah, kenapa saya ngajak anak ketawa hari ini jam kritis nih jamune ini? Ya enggak? Basang wareg, perut kenyang, kepala tenang. Titik-titik kenyang, kepala pusing. Nggih, sampun. Oke, sekarang
gantian dari Serati Banten. 3 orang. Nggih, Ibu malih. Siapa lagi? Kalau memang cuma satu, nanti tiang kasih ke apa namanya bendesa adatnya. Serati Banten 1. Silakan Ibu, walaupun Nggih. saya tahu Ibu nasak manggis saya semua pecek, mula apa perlu saya pecek Ibu ya? Nggih. Nggih, terus Ibu. Bu Serati Banten. Nama, kemudian pertanyaan singkat mantan. Nggih, terus. Nggih. Suksema. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Bu Acarya Nanda. Om Swastiastu juga dengan PSN Jakarta. Tiang niki jagi metaken. Nama tiang Niwayan Ardani. Mic-nya di bawah, Bu. Ya. Mic-nya di bawah. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Jauhkan sedikit itu. Takut masuk nanti mic-nya. Nama tiang Niwayan Ardani. Ardani ya. Wayan. Ardani. Nggih. Nggih, Ardani. Nggih, Napi. Titiang jagi metaken niki indik caru nawe gempang. Sane nomor kalih ngeloke pales raya. Sane nomor 3 hak dan kewajiban jero mangku kayangan 3. Sane nomor 4 sesana sane kelaksanayang sang pemangku sareng pemangku napi pinandita sane ring kayangan 3 lantur sesananing Serati Banten. Sane nomor 5 Borongan terakhir niki nomor 5. Iki adanya tukang Banten kontraktor. Pemborong. Berarti ngewakilin semua Serati nggih. Masalah alat-alat Banten nike, alat-alat Banten, busung, napi busung-busung ibung nike kan saking Bali, Nah nike termasuk suci, napi durung sapunika. Sang Serati Banten nike kan penjahat nge ratu nge, penjahat. Dia pingin hidup, cuman dipotong-potong. Nah nike ring dija nike minta ampun kan? Oh, genten. Kalau Mangna tiang uning niki semeton sami niki perwakilan sapunika. Nggih, suksema Bu. Nggih, suksema. Kalau mohon ampun di pengadilan nanti. Nggih. Nggih. Karena niki pertanyaan sekaligus diborong 5, jadi jatahnya Bu Serati udah terwakili oleh beliau. Nggih, terus ide Nabi. Nggih. Syukur ibunya jadi pemborong. Artinya kalau punya suami semua bisa dilayani. Mana suaminya ada di sini kah? Ada. Hah? Oh boleh, silahkan Ibu. Oke, terus. Monggo. Bu siapa Bu? Swastiastu. Nama tiang Wayan Sumiati. Sumiati. Yang tiang muliakan Ide Pandita. Acarya Nanda. Acarya Nanda. Inggih, berpikir tentang nama saya. Yang tiang muliakan Jero Gede Mangku Pastike. Tiang simpel pertanyaannya karena niki wenten yang penasaran. Ketika tiang melaksanakan upekara baik itu upekara yatnya manusia yatnya ataukah dewa yatnya. Nah untuk piuning niki itu apakah kayangan 3 itu kan katanya wajib untuk piuningnya pakai pejati. Nah, kalau tiang juga nyungsung saat kayangan di luar kayangan 3 seperti pet, berpet. Nah, ada tiang nyungsung juga di Pura Melanting.
apakah tiang mepiuningnya juga dengan sarana Banten Pejati? Ataukah boleh dengan sarana yang lain, misalnya seperti ajuman putih kuning? Sekadi nike yang tiang tanyakan, kirang langkung tiang mohon ampun suksema. Nggih. Terus itu. Untuk Ibu Ardani, Ibu kurang sempurna. Karena Ibu setengah lingkaran artinya. Arda itu setengah lingkaran. Arda Nareswari setengah laki setengah perempuan gitu. Ardani. Nah, jadi Ardani ya. Jadi nama tapi Arda Nareswari. Nah, akan disempurnakan oleh suaminya. Tentang Caru Nawa Gempang ada pada naskah Lontar Lebur Gangse. Nah, saya beritahu deh ya. Caru itu bersifat insidental, khusus kalau ada upacara Kedurmengalan Agung. Apakah mati salah pati? Sama dengan kejadian kemarin begitu Sukhoi nabrak Gunung Salak. Ada panitia tanyanya, mau Caru Nawa Gempang lah. Kan sing laksanin. Sing kan pun bin linggih. Ini. Kemarin beberapa kali misalnya mati tidak wajar. Kemarin ada satu keluarga ditabrak mobil yang belemnya blong. Mayatnya kepencet lagi oleh bemper mobil dirangsak dan di Bukit Pecatu. Kita udah lakukan itu. Yang kedua, saya punya mangku juga karena bengkung, mati diinjak gajahnya. Dia ambil di sini di Waikambas dulu, dia melakukan semacam rafting, kemudian ada juga wisata naik gajah. Udah kita beritahu, Demalu ke Denpasar, Merajan dulu nih Kemit. Begitu dia membagikan lungsuran-lungsuran itu, gajah yang biasa sangat jinak, atau mungkin karena ya kita tidak tahu kejiwaan gajah ya, lebih banyak pejantan daripada betina. Mungkin birahinya melonjak, tidak ada lampiasan. Ya, akhirnya dilibat, dibanteng, diinjak yang biasa menjinakkan itu. Nah, akhirnya apa? Saya mencari Nawa Gempang. Ada misi putus lure, begitu misi ngentas karang. Kalau memang di sini ada banyak mati salah ulah pati dan sebagainya, paling tidak ada dua pecaran yang harus dilakukan. Mancesana Medurga dengan kucit butuan di Prajapati, kemudian paling tidak di Pempatan Agung kita melakukan bersih deka dengan upacara Nawa Gempang. Dan ngentas karang nih kehidupan. Jadi itu Bu ya, saya tidak memberikan rincian, ada tambahan buta seluri, ada subang bungkam, jadi ceritanya sama dengan Mancesana. Tapi ada tata cara tambahan di mana tanah itu diambil, kemudian diaben, dirarung, isinya nasi angka bubur pirate, seperti itu. Ya Bu. Nah jadi ini. Yang kedua, ngeloke pales raya. Ngeloke pales raya kata loke pales raya. Ngeloke artinya dunia, pale artinya sanaran. Ketika P-nya berisi H, artinya buah, pala. Kalau ini pale, pale itu artinya menjaga. Maka disebut dengan Aste Dikpalaka Catur Lokopala. Aste Dik artinya 8 penjuru yang dijaga artinya. Catur Lokopala 4 penjaga dunia. Seraya dikata Sri artinya sanaran. Ya, dari sandaran ini menjadi tuan, Sri menjadi Sir bahasa Inggris, kemudian menjadi Resi. Kan hanya ngubah gini aja itu vokal dan konsonannya. Sir bahasa Inggris tuan, Sri. Makanya dulu raja-raja bernama Sri karena masyarakat bersandar pada raja. Maka Loko Palasaraya adalah bagaimana seseorang yang disebut Sulinggih melakukan Loko Palasaraya adalah apa? Menjaga dunia serta memberikan sandaran kepada masyarakat. Itu artinya Bu. Oke. Kemudian hak dan kewajiban para pemangku kayangan 3. Selama pemangku tidak punya sepatu maka haknya tidak ada. Lakukan kewajiban. Apa kewajibannya? Sedina-dina mepeningan, membersihkan diri. Cara membersihkan diri bukan mandi sampai poyok. Seperti tadi Adbir Gatrani Sudianti bertubuh dibersihkan pangsing mangkune. Cara kidong
pamangkune manyi jak menyi mangku didu punggal pamangkune manyi ratang kan itu maksudnya sama dengan jek lana aturkan berarti tiang aturang pejati sanang suci lanak aturkan betaro tolong penggal makanya niki bangku mau bersih secara lahiriah, mau bersih secara jenyane, mau bersih secara roh. Makanya sang bangku wenang puasira wero kering sana neng sarwo tatwo awo dato do wero sarwo dato jangan. Maka mangku sing tadi suut melajah aku. Dan lisir Ramadan melajah tuh nggak buku tebal loh. Dia agak waktu luang baca buku kan. Nah, itu secara ini mau peningan, wenang nunas itu pengelukat kan ide sulinge, lamun sing mangku nunas di pura, ketisang kamu mai, kita sing nawang pemikiran kita sering rusak. Melaksanakan swadharmanya secara utuh. Apa swadharma yang harus dibangun? 4 dimensi. Dimensi spirit, dimensi teologis, dimensi sosiologis, dimensi ritualistik. Oh keren. Saya ngajar di kampus dulu tentang kepemangkaan. Apa dimensi sosial? Perilaku harus bagus sehingga tidak pekrimi masyarakat. Di benah doen mangkune melaksana bepeliange apalagi tusing benah nak berat merotes mangkunge sosial tuh sesana benar secara teologis spiritual tiap hari ngarcana dewa apa perilaku deket ajen yang lain-lain dah nambah uang liu neng uang liu orang Bali kalau berduit apa namanya? Jina. Jangan berjina. Lamun ada nak nawang. Lamun sing saru gremeng. Kalau bisa apapun kondisinya tetap ajak. Karena kalau pikiran sudah kotor berdasarkan perilaku maka singkel temu secara ritualistik mangku paham karena mangku guiding akan mengantarkan sarana upacara majang kenida betara. Kalau mangku tidak ngerti Banten yang ada itu kan berbagai komponen ya harus dirakit demikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Mana kepala, mana badan, mana perut, mana kaki harus mangku bisa apa ngereke ide betara ring sejeroneng bebantenan. Seperti tadi Banten dari bawah ke atas. Puja dari atas ke bawah. Oke. Pun ya. Nanti masalah serati Banten gimana niki? Mangku punang masih mau pewintenan serati niki harus membersihkan diri. Ya nano pusira wong sudra gawe kang bebanten ketangap dening buta kala meh pejahat lah apabila dia meninggal nanti kawah apa namanya roh tukang Banten sing mau bersih menjadi entip kawahin tamregoh mukel. Maka ada ngawak-ngawak dari tukang Banten lamun sing mau bersih malu ngai Banten sing dadi nanding Banten dadi sulinggih istri dadi ngai Banten tukang Banten dadi nanding Banten nikel ngastawang sarana berupa infrastruktur rupa kare pang dadi Banten adalah sulinggih. Maka dalam upacara pengenteglingnya begitu besar itu disebut nama memen upakara sing dadi lebih tetandingan sing dadi nguang-nguangin do main kutal-kutil kuang talu bisa celop lebihan urin benah odalan lah suci 100 orang ngai sata sisanya apa mulai tekang Banten pang dadi angon suci angon anu ayah abang ada Banten pengrua. Makanya makin jelas manajemennya ya jero mangkene benesa ya nodal di kayang 3 kuda ngelah pejati kuda lang suci pasti ilmu sawetara ngena gen ba meme suci sata gitu ya suut gaya mesisa bensin dari pemakutan meme bang apa mulai gitu tukang Banten
Adik kita mana ada nak nuas caru pengeruak kan misi suci saya itu. Ayo nguang-nguangi. Karena pedagang Banten, tukang Banten bareng nguang-nguang pang Banten ini mudah, kulit peras badan sama jajar, tapak daro kulit peras ya. Saya perhatikan itu kok. Itu di tiang boleh numas Banten mudah riki atuh nggih kita. Nak iset napi aku pedagang Banten. Apa aja teko gitu kelenengan. Bener enggak? Yang kuang tetanding orden mantu ratu betara niki nak di tiang yang leneng Banten ampun puput yang kiang nyen pedagang Banten nyen ngai to temahnya nah betara kok gitu. Tapi tidak seperti itu. Inak saram, inak padam, ino mantra. Yang tuna Banten ini makanya deng uang-uangi tetandingan. Ya. Deng lebih tetandingan sama dengan tubuh manusia, kuang tubuhnya diamputasi 5 batisnya, lebihan jadi lemah dimpil tadi. Nggak Bu nggih? Jadi punika Bu Ardani. Alat niki Banten kok saling menyiksa busung dan sebagainya gitu ya. Betul enggak? Nah, yang laki-laki juga nih buat getap buat kemudian getap buat ada tumbuh. Tuh ibu-ibu tuh deje kuris alis engke ya. Ya, membunuh, menyakiti untuk tujuan yang lebih baik. Lamun busungnya sing nganggon jejahitan, sing ringgit, sing tuas, nekeng tuas, jangan ada apa? Kada dua, sama-sama membunuh tapi beda semangatnya. Ya, ini yang nggak bisa dilihat. Makanya Arjuna diedukasi oleh Krishna, kau membunuh bukan karena benci, kau dibunuh karena swadharma. Ibu tukang Banten ngeringgit busung karena swadharma nih ibu. Lamun kita nyentimpale ringgit. Dengan ibu ngeringgit busung, busung itu memiliki nilai tambah ibu dari sampian. Dadi yang penyeneng, dadi yang pengambian, dadi yang sampan peras, dadi yang Banten jet goa, dadi yang jadi kita ubah dia jadi bukan busung lagi. Ibu melakukan investasi karma melalui budi sehingga ada nilai tambah. Ini namanya proses berbudaya. Sama dengan ini. Proses berbudayanya apa? Bungkus bahan plastik, tatain ceper kene do. Nenek ngeracik ini yang merangkai sudah dapat nilai dia. Padahal cari ibu-ibu, kenapa harus mau payas, kenapa harus sisiran, Jepang, jebok kengkan je benar. Karena ingin nilai tampil lebih. Ini cari ibu, tunggu diang sirahi mah kacamata. Ya enggak? Betul enggak? Karena ingin memiliki satu fantastis nilai. Padahal ibu tuh boknya kan selama di barak. Karena apa? Dengan saya berlamut barak saya bisa dikenal orang gitu ya. Mohon maaf Bu ya. Nah apa-apa. Jadi dengan demikian apa? Dari apa adanya menjadi ada jadi ngeringgit itulah prosesnya Bu. Maksudnya caranya mau jawab, betara, ya saya tidak bisa bikin sampian, saya persembahkan busung, jadi sarinya ngebon, jajak gino uli, silakan, enggak, Anda mengubahnya, proses mengubah inilah kita membangun nilai. Jangankan urusan Banten, ibu aja di rumah ada tata boga loh, tata busana. Itulah ciri-ciri manusia berbudaya. Maka saya sering bilang patram puspam palam toyam yome bakte peraya cate sapam persemas. Lemon subuh singlah waktu karena waktu pepet silakan yang sudah ada persembahkan itu. Oke. Maka ada gini Bu ya. Ada orang berdebat tentang Tuhan nih, tentang hebat. Di Sungai Yamuna ada pohon mangga berbuah ranum, salah satunya jatuh seret. 2 siswa berdebat. Kenapa buah mangga itu jatuh? 1 karena matang, enggak karena gravitasi itu ya. Enggak karena matang. Lamun sing gravitasi sing ulung beten. Lamun sing nasak sing kepuk di katek nih.
Akhirnya tukul ribut mempermasalahkan, tidak ada ujung perdamaian. Datang lagi satu jemaah buah mangatu bu bersih nih. Ya betul ki, belut iris atur nih kan betara. Tungkuli raga berdebat cara cicing megarang entut. Ya, apa sih mana? Mari kita bekerja. Makanya nikilah ibu, ternyata ibu mengaturkan apa? Karma yoga. Ya, ampun ibu ya. Nah, kayak itu ujung-ujung busung, seng mekutang, ngai celemi, ngai tangkeh, betul nggak bu? Itu. Ya, saya aja busung dipotong, saya pelihara di rumah, saya angset, cari kenana lidinya, yang ujung-ujungnya lemat, bagaimana dadi anggon ngai ke kitir untuk pengentas. Ya bu, pada cerita ngi jajah cacalan, dejatur ngi cacal jeung tepung mulat tatur betara mu. Dulu betara napi jarsang betara niki tiang aturan tepung. Bien ngai pecuk lu, bien ngai kebeber, bien ngai kerang, ngai kemimitan, cani, gara, kelongkang, betul enggak? Saya sebenarnya bisa mecuk jajot, ya. Tapi masalahnya pada gaya nak loh tuh, kadang kepepet ngudiang sing mecuk mecek kang wang. Oke udah ibu, Sumiati ya bu. Ya, yang wajib ketika kita punya karya di perumahan, Kayangan 3 wajib. Karena Dewa Kayangan 3 kepanjangannya kemudian menjadi Sangah Kemulan. Trimurti dia situ dewanya. Kenapa? Setiap kehidupan lekat, hidup, mati harus nunastito di Kayangan 3. Terus bagaimana kalau tidak ada Kayangan 3 itu? Di Padmesana nyawang. Raga sing ngalih pelinggih tapi ngalih betarane. Ya bu. Ketika keluar lagi lihat status apakah sad kayangan apa dang kayangan, hanya pura-pura sesungsung bersifat kesepakatan. Yang namanya sad kayang ada sastra ketika nunas itu di kayangan sad kayang dang kayang sing cukup ngangon pejati dogen mesalaran patutnya. Nunas ban bumbung sing madan tita wangso padewen madan tirta kekuluh. Kapan nunas itu? Ketika kita sudah mekarya ngai upacara nyatur. Pun bumbung nganggo tuh. Nah, jadi niki dia angon mesalaran, ngangon bebek ya siap. Tapi kalau hanya pura-pura penyade begitu sungsungan bersifat lokal nih kan. Nunas itu Kayangan 3 itu di level terbawah, penguasa material pura-pura lain itu kan keinginan kita. Kenapa dikecilkan dengan sodo, ngejot berdeka untuk intern gedenang gitu. Paling seng patuh ban pejati masih bu nge. Selesai dah. Ya bu, oke. Biar cenik Banten menurut saya tidak jadi masalah. Yang penting sarene gedenang. Silakan. Oke, sampun ibu-ibu Serti Banten. Paham nggih? Nggih, mangken giliran bendesa adat niki.